matinya seorang demonstran. Ada dua hal yang tak gampang diduga, nasib dan politik. Menentukan pilihan memang sulit, untuk kebahagiaan saat ini atau kebahagiaan esok hari. Dan pilihan tidak cukup sekadar pilihan klise. Memang lebih mudah untuk tidak memilih, seolah konsekuensi itu tidak ada. Tapi pilihan memang harus ditentukan. Karena memilih adalah jalan hidup yang berani. Menerima kenikmatan atau mengusahakan kemudahan. Berjuang atau menikmati perjuangan. Tapi menjadi demonstran jauh lebih sulit. Kematian adalah jalan terakhir.
Kita harus benar-benar siap menghadapi realita kehidupan ini. Oh iya, mata kuliah peminatan tadi, kamu jadinya ambil apa? Haruskah memilih? Aku tidak ingin satu pun diantaranya. Kepenyiaran, jurnalistik, penyuntingan. Tak ada yang bersastra begitu. Kau tidak tanya pada aku? Kalau aku jelas, aku ambil kepenyiaran karena aku mau magang di radio. Aku mau menyiarkan berita-berita panas di negeri ini. Alah, kamu kalau masalah gosip saja semangat Bukan gosip, masalah itu loh, masalah demo, protes, pembedalan media massa, penggerbekan, sampai penculikan aktivis itu harus diberitakan. Berita panas itu seluruh Indonesia Raya harus tahu. Ya sama aja. Orang lain ada masalah, kamu yang semangat. Iya dong. Orang lain siapa? Orang Grasika yang terkena dampaknya. Sekarang apa-apa naik. Harga BBM melejit. Nilai tukar rupiah merosot. Akhirnya apa? Krisis moneter. Jangan kenceng-kenceng. Nanti ada aparat lewat, bisa ditangkap kamu. Orang-orang kita juga kan yang turun ke jalan, yang demo, termasuk menyebarkan selebaran. Ya enggak? Ya nggak salah sih. Ya lagi. Daripada kamu mirip, sukanya hanya halusinasi, ngarang sana, ngarang sini, menuliskan sesuatu yang tidak pasti. Loh, justru itu kita itu harus membahas yang indah-indah saja, biar tercipta yang damai-damai saja. Kalaupun ada yang jelek, itu tandanya sebagai peringatan dan doa agar tidak terjadi. Tulisan kan seperti omongan. Omongan kan adalah doa. Seramu saja, Min. Ngomong sama tukang halu, emang ribet. Enak saja, aku bukan tukang halu. Ngapain ribut-ribut sih? Hah? Mau jadi tukang halu? Mau jadi tukang berita? Dua-duanya boleh, sama saja. Ih, yang tidak bisa samakan dong. Alah, nggak usah sok membela dua-duanya. Kami itu tahu, kamu cuma pengen ini cepat selesai kan? Nggak kalian berdua bisa berduaan di sini, ya kan? Yalah, jangan sembarangan bicara kamu. Nggak usah mengira. Ayo, Min, kita pergi saja dari sini. Biarkan mereka berdua di sini. Selamat berat. Awas yang ketawa. Iya, tunggu sebentar. Sabar dong. Iya, sabar. Suka-suka mereka lah, Kak. Mereka itu sebenarnya iri sama kita. Mira sudah punya kekasih, Kak. Untuk apa ini? Dia tiap malam juga bermesraan dengan kekasihnya. Oh, berarti Lila yang iri sama kita. Ya memang kalau yang satu itu. Dia malah merengek padaku. Berikan aku pacar. Aku bosan tiap malam galau begini. Tidak ada teman bercerita. Tidak ada teman berbadu kasih. Kasihan itu aku. Tapi ngomong-ngomong Ratih, kamu masih menulis? Tentu masih lah. Tapi tulisanku ini belum dikirim kemanapun. Banyak surat kabar yang menutup kolomnya. Kalau mau pilih apa lagi? Sebagiannya digeledah, dicabut di sini darnya. Ya sudah Ratih, tidak apa. Setidaknya menulis membuat hatimu tenang. Tapi untuk masa-masa seperti ini, siapa yang bisa hidup tenang karena menulis? Maksudku ya, setidaknya menjadi kelegaan hatimu, ya kan? Ya, aku paham maksudmu. Dengan menulis, jiwaku menjadi tenang. Tapi ragaku tidak. Mungkin suatu saat nanti ada timah panas yang membidikku bersama tulisan di dekatku. Atau aku harus nulis di balik jeruji besi. Aku tak suka kamu bicara begitu, Ratih. Apa? Ada yang salah dari kalimatku? Itu bisa saja terjadi kan? Iya, itu memang benar. Tapi tentu kita tidak mau itu terjadi.
Kamu juga masih saja menjadi aktivis. Demo setiap minggu. Itu tidak berbeda dengan aku nulis. Kamu dengan lisan, aku dengan tulisan. Memangnya kamu tidak takut menjadi buronan? Dan memangnya ada perubahan dengan demo? Atau kamu hanya ingin terlihat seperti pahlawan? Rati. Di luar sana banyak ingin orang jadi pahlawan. Mereka pikir ada banyak keuntungan menjadi pahlawan di negara ini. Itu memang benar, tapi juga ada salahnya. Benarnya, nama mereka dijadikan nama jalan. Tapi kurasa itulah satu-satunya keberuntungan menjadi pahlawan di negara ini. Sedangkan salahnya, pahlawan sama seperti demonstran atau demonstran memang bagian dari pahlawan yang pasti berakhir dengan kematian. Hari-harimu penuh sarkasme ya kak. Tapi mana bisa kamu menjadi pahlawan? Pahlawan itu berjuang, berperang, berjujuran keringat dan darah setiap hari, menepikan keluarga. Ya, hati-hati. Sedangkan kamu malah sibuk berdua-duaan seperti itu. Tapi berjuang kan tidak harus di barisan paling depan. Ada yang di belakang menjaga barang. Tapi orang seperti ini bisa apa, Rati? Tak punya harta, tak punya tenaga. Aku hanya bisa nyempil, membangkitkan orang sipil. Loh, kamu kan juga orang sipil kak? Justru itu, Rati. Sipil dengan sipil, sesama sipil paham akan kesengsaraan dan paham akan perjuangan. Aku yang mengumandangkan suara kesengsaraan, memberitakannya di semua kalangan, bahkan di kalangan militerisme. Biar militerisme itu mendengar. Kenapa? Karena militerisme pasti mati di republik ini. Dan aku akan menjadi orang sipil pertama yang akan menjadi panglima ABRI. Jelas, tak hanya dapat bintang 5 seperti jenderal besar, tapi bisa dapat bintang 7. Lumayan buat puyar obat sakit kepala. Bintang 7 nomor 16. Jangan keliru, bubuk putih narkoba bikin nyut nyut nyut. Bubuk putih bintang 7 nomor 16 bikin good. Kalau mau iklan harus berbayar kak. Nanti kena royalti. Atau minimal jadi sponsor lah. Kak, tapi seperti bukan sipil lagi kalau sudah aktivis kak. Aku ini masuk aktivis. Kenapa bayar? Padahal kamu sudah bergerak di mana-mana kak. Lalu kenapa gak sama untuk 3 roda itu apa? Masih kurang aktivis kamu bilang. Setelah kamu bersama komplotanmu membebaskan teman yang disekap di kodim itu. Oh, soal rapat dadakan itu, rapat yang kamu maksa pengen ikut kan? Terus kamu membegu dia ketika ada kabar penyekapan itu kan? Terus kamu bersembunyi di balik jaketku, iya kan? Kak. Rati. Di dalam perjuangan itu ada yang menggerakkan dan ada yang memikirkan. Aku memilih yang Kenapa begitu? perlu aku jelaskan. Di luar sana banyak orang berlomba-lomba untuk naik di atas mimpi.
berharap mendapatkan sebanyak mungkin tepuk tangan dan pujian. Tapi setelah turun dari mimpi, mereka lupa apa yang mereka katakan. Bahkan nantinya mereka akan menjadi yang selama ini mereka demokan. Ya, kamu juga suka begitu kan? Suka mengubah kata-kata manis di atas panggung, lantas berbangga hati karena diberi tepuk tangan oleh perempuan-perempuan demonstran yang cuma ikut-ikutan karena mau masuk orang dengan foto yang cantik, centil, dan sok menawan. Ada yang cemburu nih ceritanya. Enggak, siapa juga yang cemburu? Alah, aku aja. Enggak ya kak, apaan sih? Nanti, nih. Nah, aku itu lebih suka di belakang. Aku tak suka tebar pesona pada semua orang. Tapi aku masih bertanya, apa aku tak punya pesona? Atau pesona hanya untukmu? Tapi entahlah Rati, itulah mereka yang di panggung. Mereka sengaja tebar pesona, kemudian mendapatkan pasangan bercinta semalam, lantas lupa apa yang mereka perjuangkan. Aku tak mau kamu seperti itu kak. Kalau mau, aku bisa berganti wanita setiap malamnya, Rati. Tapi ya seperti kamu tahu, tidak ada satupun wanita yang masuk ke kamar kosku dan merasakan dipan reot dengan kasur rongsokku. Terverifikasi oleh semua warga. Sudah dipercaya percaya Pak RT 1, RT 2, RT 3 sampai RT sewidak rolas. Sudah dipercaya Pak RT, Pak RW, Pak Bupati, Pak Gubernur, Ketua Partai, DPR, DPR perlu kasur ya? Di kursi rapat aja bisa tidur. Reparasi di sini beri garansi kalau rusak, rusak lagi, perbaiki lagi, rusak lagi, langsung ganti pakai kasur incas. Bobo banget. Terus denger ada kasurnya yang rusak ya. Ini reparasi ke Incus mas. Bisa jahit yang bolong, yang sobek, bolong atas, bawah, kanan, apa kiri. Bisa ganti kain, bisa ganti resleting, ganti pin, bisa ganti pasangan. Oh, nggak bisa kalau gitu. Ih, enggak mas, enggak ada yang mau direparasi. Masih bagus kasurku. Ih, secentil ini masa dipanggil mbak sih? Nama saya INCES Incus. Tapi nama asli saya Cakap! Incus Bosman. Kalau nggak mau reparasi kasur, bisa pakai jasa
Bilangin noda, ini mas ganteng. Bisa. Yang nggak bisa sih, hilangin noda bekas perselingkuhan. Jadi, mau reparasi yang gimana, Mas? Enggak ada reparasi. Ya sudah. Kalau nggak mau reparasi kasur, nanti kalau berubah pikiran, oleh incesnya. Ih, kegatelan. Udah sana keliling lagi. Usus, pergi. Dan bosan. Ya sudah Mas, inces keliling dulu. Nanti kalau mau reparasi kasur, tungguin sini saja. Inces tiap hari lewat sini kok. Atau nanti Inces apelin ke kosannya Mas. Kosannya ya di ujung gang itu kan. Inces tahu. Dadah Mas, Inces keliling dulu. Ih, ganggu aja. Pergi sana, usus. Bersih. Capek kok. Sabar ya, Rani. Sejujurnya, aku juga tak ingin mengajarmu jalan kaki. Karena jalan kaki bukan tentang ideologi yang terus menggambar untuk kita melangkah ke depan lalu. Bukan itu semua. Tapi alasan bodohnya sih karena aku tak punya mobil. Bro! Ya elah bro, cewek yang susah mulu. Terus, gak boleh gitu. Ya minimal pakai motor lah ya. Dari fakultas sastra, filsafat, ke rumah, kemana-mana. Kalau jalan kaki kan capek. Emang kamu mau? Aku ajak jalan keliling kampus, keliling kota jalan kaki. Emang kamu mau? Enggak juga sih, gak mau lah. Capek. Nah kan, beruntung kamu dapat cowok seperti aku. Makanya, jangan cuma disangkut pautin sama filsafat, Bu. Hidup tuh realistis. Kita ini butuh uang. Uang dan uang, bukan cuma pemikiran saja. Banyak uang bikin kita kenyang. Banyak mikir, ya jadi dekil. Ih, pemikiran juga penting tau ya. Biar kita tuh punya sudut pandang luas. Tidak hanya memikirkan uang saja. Tidak semua bisa dibeli dengan uang. Kok kamu jadi bela mereka siang? Emang semuanya gak bisa dibeli dengan uang. Tapi semuanya beruang. Aku bukan membela. Udah. Ayo pergi saja, ngapain malah ngurusin mereka. Jangan jajakannya kena Bu. Jadi bisa mulu, kasihan tuh. Udah yuk. Ya ngomong iya sama ya. Udah, Misil, kita, deal. Mumpung suasananya enak, aku ini sedikit cerita. Kenapa? Aku memilih fakultas filsafat. Aku memilih fakultas filsafat karena menanggung dan melihat penderitaan ayahku. Pertama, ayahku adalah seorang guru. Kau tahu nasib guru di negara ini? Iya, aku tahu itu. Statusnya mulia, tapi melarat nasibnya. Yang kedua, ayahku beristri perempuan yang cerewet, galak, dan menindas. Sampai-sampai ayahku selalu termenung dan terdiam setiap saat, Rafi. Kamu ini memang sudah sejak sebelum masuk kuliah.
iya ya? Kurasa tidak. Tapi baguslah jika kamu menganggapku seperti itu. Atau aku kritis dalam hidupku yang krisis. Tapi kenapa kok alasan masuk fakultas filsafat? Itu karena sepi peminatnya. Udah aku duga. Sudahlah, ayo kita cari makan. Makan? Iya, kamu mau makan apa? Bunganya Mas, bunganya Mbak. Masih fresh, masih wangi. Pacarnya kan? Bukan pacar juga nggak apa-apa kok. Bungaku ini cocok buat semua jenis cewek kok. Buat Mbak pacar boleh, buat Mbak keras boleh, buat mantan kandung, selingkuhan kandung yang cuma temenan. Semua cewek pokoknya, semua cewek wajib dikasih bunga inces ini. Tapi efek samping ditanggung sendiri ya. Ngalah, cus. Kemarin kasur, sekarang bunga. Loh, inces kan paku gada. Apa yang Mas Eka ganteng mau, gua ada. Jadi inces selalu ada buat Mas Eka. Halah, dia mana ada uang, Jas. Diajak makan saja. Mukanya sudah makin khawatir. Idih, ganteng-ganteng kamu larang. Untung ganteng. Ya sudah nih, ku kasih gratis buat Mas Eka. Nggak bersyukur banget dapat cewek cantik nih. Ditinggal Mbak cantik ganti sama Inces, baru tahu rasa nanti. Nih, dikasih ke Mbak cantiknya itu. Sangat cantik. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Eka, Selamat malam Jumat. selamat malam juga Eka. Buat ya? Ada. Lagi di piring. Nanti kemari. Apa kabar? Iya Rati. Maaf, aku hanya bisa membawakan martabak. Bukan masalah. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan. Ada topik apa malam Jumat ini, Kak? Ayo duduk. Sini, duduk dulu. Ini yang masih sedikit berat, Pak. Langsung saja ya.
Pertama, akan aku tegaskan, aku sengaja datang malam Jumat selalu karena aku tahu Ratu, malam minggumu sudah milik orang lain dan aku tak berhak mengganggunya. Eka, Kamu juga setuju? Seseorang yang bahagia adalah seseorang yang diberi kebebasan untuk memilih kebahagiaan sendiri. Dan aku memberikan kebebasan itu untukmu, Ratu. Tak peduli aku akan menjadi pilihan pertama atau pilihan kedua. Oh, bukan tidak peduli. Aku hanya tidak bisa memaksa. jadi kamu tahu selama ini aku sudah punya pacar. Kalau wanita semanis kamu tidak punya pacar, berarti ada yang salah dengan selera laki-laki di dunia ini, Rati. Kamu tahu selama ini kak, aku tidak bisa menyangka lagi. Iya, aku sudah punya pacar. Maafkan aku tentang itu kak. Bukan masalah, Rati. Cinta tidak harus memilikimu. Tapi lelaki mana yang tidak ingin memilikimu, Rati? Maafkan aku tidak jujur sejak awal. Tak perlu minta maaf seperti itu. Memang ada kita dari awal adalah teman, kan? Tapi aku tidak menolak jika akan berganti menjadi selain teman. Aku tidak tahu kak. Naika, benar ternyata firasat ibu. Kayaknya ibu dengar suara Naika sama-sama di dapur. Ibu sudah batu. Pasti nanti kepala dibawain air minum. Memang anak ini. Apa ini? Mungkin kali ini Rati memang lupa, bukan pura-pura lupa. Apaan sih kak? Ya sudah Naika, ibu tinggal ke belakang lagi. Cucian ibu belum kelar. Iya, Bu. Sini, duduk dulu. Duduklah. Dan perkara yang kedua, Rati. Soal martabak ini. Sebagai anak kos, tentu aku tidak akan memberikanmu sesuatu yang sia-sia. Sia-sia. Iya, karena jika kamu tidak mau martabak ini, aku bisa memakannya. Ide yang cukup bagus. Sudah, itu berjalan sesuai rencanamu. Kasihan betul untuk kedengaran kamu ini. Makanlah. Martabak seenak ini, kamu kok tidak suka sih? Ini terlalu manis kah? Oh iya, aku lupa. Martabak ini terlalu manis karena kamu sudah sangat manis, Rati. Kamu bisa aja. Kamu selalu bisa buat aku nyaman kah? Tapi aku tidak seperti malam minggumu, Rati, yang selalu membelikan sesuatu yang kamu mau. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu kak. Dan memang tidak perlu dibahas untuk sekarang. Kalau hubungan kita akan entah bagaimana.
Sama-sama. Gimana? Kamu suka nggak sama bajunya? Aku suka banget. Aku udah lama ingin membeli baju ini. Gimana? Bagus nggak? Wah, iya nih. Cocok buat kamu. Terima kasih Arman. Iya. Jangan lupa ya. Baju jangan sama juga. Jangan kamu pakai sendiri. Mana mungkin aku pakai baju itu? Ukurannya saja berbeda. Ya, siapa tahu ya kan mau pakai yang gombrong begitu biar kelihatan makin gemes. Oh iya, Papa masih sibuk sampai sekarang? Iya, sibuk seperti biasa. Keluar negeri, keluar kota. Kenapa emangnya? Mau ketemu sama Papa? Iya, tulisan yang diminta Papa kemarin sudah jadi. Dan aku harus memberikannya untuk direvisi. Memangnya Papa minta kamu menulis tentang apa? Itu masih tentang topik yang terakhir itu loh. Oh, yang opini tentang peran mahasiswa di perjuangan kota kecil itu ya? Iya, masih tentang itu. Ah, baiklah. Tapi Papa masih di luar kota sampai hari Rabu malam. Jadi aku akan menjemputmu hari Jumat pagi. Oh, tunggu. Jumat, kamu ada kelas ya? Kalau begitu, bagaimana kalau malam Sabtu? Kenapa tidak kami saja? Setelah kamu kelas sore. Kalau Kamis setelah kelas sore, itu artinya malam Jumat berarti. Tapi aku bukan malam Jumatmu. Rati. Aku hanya malam minggumu. Aku tak mau mengganggu malam Jumatmu. Jangan dikira aku tak tahu mengampuni mereka. Arman, Aku tidak marah, Rati. Tenang saja. Aku tidak memaksamu untuk mencintaiku. Aku Rati. Karenanya, aku membebaskanmu memilih siapapun untuk kamu cintai. Tapi yang perlu kamu tahu, aku tak pernah suka dengan mereka. Dia tak akan bisa membahagiakanmu.
Itu artinya kamu kerja berarti. Aku selalu memenuhi semua keinginanmu, semua kebutuhanmu. Baiknya kamu pikirkan lagi. Jangan kamu bunuh aku dengan cara apapun. Aku harus pulang lagi. Besok Senin, aku jemput kamu ke kampus seperti biasa. Sampai jumpa. Maafkan aku, Arman. Aku menyayangimu, Rati. Aku juga menyayangimu, Arman. Rati, hidup itu pilihan, Rati. Bagaimana masa depanmu? Kamu sendiri yang menentukan. Bagaimana masa depanku? Tentu, aku harap bersamamu. Aku mungkin tak suka dengan Eka. Kurasa ibu juga tidak. Orang-orang seperti ayah pula yang memiliki negara ini. Sebagaimana aku ingin memilikimu, tapi kamu pasti telah tahu kita bukan baru kenal 1-2 minggu. Aku ingin memilikimu bukan untuk menguasaimu. Aku ingin melihatmu jauh lebih bahagia. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaanmu. Jangan khawatir aku akan menindasnya. Tidak demikian. Aku akan hidup seperti biasanya, sebagaimana aku selama ini. Keluargaku memang punya kuasa, tapi ketahuilah, itu semata-mata agar kami tidak hidup melangsa dan tidak untuk membuat orang lain melangsa. Aku tidak akan membawamu hidup melangsa, Rati. Kaki tangan ayah di pundakku dan engkau yang di kepalaku dalam dadaku. Mana sih anak ini? Dari pagi tidak di rumah. Sudah tahu di mana dia sudah manas. Malah hilang. Loh, Man, Arman, anak ini ngapain dari tadi di sini? Mana-mana sedang demo. Kok malah berdiam diri di sini tak orang ngamuk? Arman, Mama, kok bisa sampai sini? kamu itu loh, Man. Ngapain di sini? Para pendemo itu anarkis. Kalau kamu terus berkeliaran seperti ini, nanti mereka mengepungmu dan menembakmu hingga mati. Bagaimana kalau begitu? Ayo jujur sama Mama. Kenapa kamu bisa jadi begini? Arman udah gak tahu lagi, Mak. Terus ngapain? Arman, kenapa kamu ini? Kayaknya Arman nggak bisa deh, Mak. Terus-terusan pacaran sama Rati. Gak bisa terus bersama Rati, gimana maksudmu? Iya, maksudnya Arman mau putus aja, Mak, dari Rati. Arman, jangan bicara dia. Mama itu sudah terlanjur cocok sama Rati. Mama maunya cuma Rati yang jadi menantu Mama.
Tapi Rati bareng sama cowok lain, Ma. Bareng gimana maksudmu? Dia pacaran dengan cowok itu. Arman nggak tahu. Arman juga nggak yakin. Tapi Rati baru deket sama cowok lain. Wah, bos. Kamu yakin Rati pacaran dengan laki-laki itu? Memangnya dia siapa berani dekat dengan Rati? Padahal satu kampus pun tahu dia pacaran. Namanya Eka, Ma. Dia anak fakultas filsafat. Pemikirannya saja lebih bebas daripada Rati. Arman rasa Rati termakan sama omongan manisnya. Alah, anak insan kayak gitu kamu takuti, Mas. Memangnya dia lebih baik dari kamu. Dia lebih tampan dari kamu. Arman rasa tidak. Dan memangnya dia lebih kaya dari kita. Tidak juga. Lalu kenapa kamu takut saya ini? Rati terlihat nyaman bersamanya, Ma. Arman, anakku sayang. Dunia tidak akan berpihak pada laki-laki yang hanya bisa memberikan kenyamanan. Pada akhirnya, laki-laki itu hanya akan mati diinjak-injak oleh realita. Memangnya dia kerja apa selain jadi mahasiswa? Dia seorang demonstran, Ma. Demonstran. Arman, anakku naif sekali. Apalagi demonstran. Hanya pengangguran. Memangnya bisa kasih Rati apa? Jadi demonstran. Mana dapat gaji? Mana dapat uang? Yang didapat hanya dikejar-kejar aparat. Waktunya habis di jalanan. Punya barang bagus pun hasil jarahan. Tidak ada masa depan sekarang itu, kecuali kematian yang kejam atau menua di penjara. Kalaupun masih hidup, akan kesulitan cari kerja sampai anak cucunya diberi tanda hitam di mana-mana. Realistis saja, Arman. Mama dan Papa siap membantu anak sayangnya ini. Benarkah itu, Ma? Benar begitu. Kamu tahu sendiri nasib demonstran di negara ini tidak lebih berharga nilainya dibanding nama jalan. Iya. Benar, Ma. Arman yakin Rati tidak akan memilih laki-laki yang tidak punya masa depan itu untuk dijadikan pilihan hidup. Dan Rati pasti memilih Arman yang sudah bergelimang harta ini. Ya pasti begitu. Mama yakin Rati bukan anak yang bodoh yang tidak memikirkan pilihan terbaik untuk dirinya sendiri. Sudah, ayo pulang. Setelah ini demo akan dimulai. Ayo. Bentar, Ma. Tapi Rati bagaimana? Arman khawatir dengannya. Keadaan demo seperti ini, Rati pasti dalam bahaya. Dia terkadang masih suka menulis kritik pemerintah. Sudah. Asalkan Rati tidak keluyuran seperti kamu, dia tidak akan kenapa-napa. Arman, ke rumah Rati ya, Ma. Arman mau memastikan keadaan Rati dan ibunya baik-baik saja sampai demo mereda. Mama dan Papa di rumah saja ya. Kalau kamu yang kenapa-napa gimana, Arman? Para pendemo itu bisa tiba-tiba membabi buta. Buta pada siapa saja yang ditemuinya. Jangan buat Mama khawatir. Mama dan Papa cuma punya kamu, Arman. Tapi, Ma, Arman gak mau kehilangan Rati. Kamu pikir Mama mau kehilangan kamu? Boleh ya, Ma, Arman ke rumah Rati? Sebentar saja kok, Ma. Setelah itu Arman langsung pulang. Tidak, Rati pasti baik-baik saja. Sudah, pulang saja. Boleh ya, Ma? Tidak. Sebentar saja kok. Ayolah, Ma. Ya, baik, Ma. Ayo, Ma. Iya.
dari yang lalu, tidak ada kabar sampai sekarang. Tidak mungkin sesuatu terjadi padanya, hal baik ataupun buruk. Jelas demo lain, demo sasaran. Mari ibu bertemu dengan ibu anak. Katanya lebih yang tumbang bukan darah. Tidak ada masalah yang menjadi keadaan semua itu. Baik, kamu jangan berharap kembali. Oh, ibu hanya mengingatkan. Ibu tahu yang mana yang terbaik. Tapi kamu menjadi demonstran. Kamu pikirkan. Baik, kamu dengan aku. Sudah tempat dengan awal untuk bersama dengan dia. Kamu jelas aman bersamanya. Janganlah membiarkan berdiri dekat-dekat mereka. Rati! 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 Kamu kenapa? Kenapa ini? Rati! Duduk. Arman, tidak apa-apa Bu. Arman, memang mau kesini memastikan Ibu dan Rati baik-baik saja. Ibu dan Rati baik-baik saja kan? Tadi Arman terjebak kerusuhan di ujung jalan. Jalan juga diblokade di mana-mana. Arman kesulitan mencari jalan. Mobil Arman dibegebrak dan diancam akan dibakar. Jadi Arman turun dan lari ke sini. Ada yang hujan? Tidak kan? Arman merasa tidak. Mereka hanya meneriaki Arman. Arman tak mendengar apapun setelahnya. Tapi Nana ada apa-apa di muka? Iya Bu, Arman tidak apa-apa. Benar. Mereka tidak melukaimu. Tidak lagi. Hanya tersandung botol sedikit saat berlari kemari. Bukan masalah. Ya benar. Nah, Tenang. terima kasih Bu. Saja. Iya Bu, udah Rati. Nah, baik-baik saja kan? Kami akan di sini. Ini saja sampai ada. Mereka sudah di luar sana. Kalau Ibu dan Rati perlu sesuatu, hubungi Arman saja ya. Jangan keluar rumah. Iya, tidak lagi. Dia harus berdoa sampai di sini. Iya Bu, tidak apa. Arman bukan aktivis. Mereka tidak mengejar Arman. Bukan Arman yang mereka cari. Hanya saja mereka selalu menyelidiki orang-orang yang lewat di sekitar mereka. Ya, itu yang berbahaya. Mereka bisa menembak semuanya. Mencegahkan sedikit, kalau lain dan dosa. Arman akan baik-baik saja Bu. Kecuali peluru itu memang lebih menyukai Arman daripada aktivis-aktivis yang mereka incar. Panas. Benar. Siapnya berharga di sini. Sebentar lagi Arman harus pulang Bu. Arman ada janji dengan ayah yang harus Arman selesaikan. Malam ini juga. Ayah tidak bisa menjemput ke sini. Tidak, banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Sebelum ayah juga ya. Itu benar Bu. Sebentar, bapak ada dulu. Ya Bu. Ada satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Apa, Nan? Bagaimana dengan malam Jumat Mingguan? Aku tidak tahu. Aku tak berharap dia mati segera. Tapi ketahuilah, semua yang kuberikan kepadamu adalah ketulusan semata-mata agar kamu bahagia. Bertahanlah
dalam situasi ini. Tolong jaga ibu ya. Aku mencintaimu, Rati. Kamu kemana? Arman terus pulang, Bu. Saat libur, Arman kan laki-laki. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oh, bisnis saja. Juga sangat berbahaya. Kamu juga terlihat lelah, kan? Tenang saja, Rati. 2 batang rokok cukup untuk membuat mataku sudah kembali. Terima kasih, Arman. Kami dulu. Polisi, polisi, Barati, polisi, polisi. Becek, kamu itu kenapa? Napas dulu baru ngomong. Arman, kenapa, Cek? Kenapa? Ya Allah, terus Arman gimana, Cek? Arman gak kenapa-napa kan, Cek? Arman masih hidup kan, Cek? Jangan nggak tahu. Tadi
Maafkan aku tidak bisa membuat kalian berdua bahagia. Tapi waktu itu aku bahagia sama kalian. Mas, ini benar tempat tinggal kita dulu. Wah, akhirnya Mas mau apa dari sini? Aku seneng banget, Mas. Di sini suasananya lebih menyenangkan daripada di kota kita. 6 bulan menikah, akhirnya Mas mau apa dari sini? Ayo, Mas. Di kota ini aku pengen lihat ada apa aja yang berubah dari zaman kita kuliah. Oh iya, terus besok jadi ya, Mas? Pokoknya aku pengen main ke binatang yang diceritakan itu. Nah, katanya Mas mau tahu aku jalan yang pakai nama Mas itu kan? Daerah sini kan, Mas? Kata Mas, dekat Tugu Kota tadi. Tempat kita demo dulu kan? Itu kan, Mas? Kok bukan nama kamu? Kok tulisannya Jalan Munarman? Kata Mas, pelang jalan ini untuk mengabadikan perjuangan kita. Terutama Mas dulu waktu jadi mahasiswa. Tapi, kok bukan nama Mas? Munarman itu siapa? Pas kita kuliah dulu, jalan ini namanya Jalan Sukawijaya. Sekarang, kok bukan Jalan Sukawijaya lagi? Ataupun Jalan Eka? Munarman itu siapa, Mas? Mas, memangnya yang berjuang